Shalom. Selamat pagi. Oke. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memulai pembelajaran kami. Biarlah kiranya Tuhan menyertai pembelajaran kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Aldo Bastian, Bella Isa Anugrahni, Bintang Timur, Parel Vidiano, Hetia Adeliska, Joesika Daniel, Desra Hawi, Kasia Octavia, Marcelino, Mega Ekatni, Monica Dwi, Nabila Putri, Paulina, Repa Febrianti, Ria Permata, Teresia Dewanti, Yesti Nuari, Yogi Octaviano, Yosep Setiawan, Yuli Araini. Ya, semua hadir ya. Ya, Yosep ada tadi. Ya. Ibu berharap semuanya bisa konsentrasi dan belajar dengan sungguh-sungguh ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini ya. Mikrofonnya boleh dimatikan dulu. Ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang gereja dan orang muda. Siapa orang-orang muda yang dipanggil oleh Yesus? Ada yang masih ingat? Paulus. Oke, Andreas dan rekan-rekannya. Ya, terima kasih karena masih ingat materi kita minggu kemarin. Ya, materi kita hari ini yakni gereja yang memperbaharui diri. Ya. Sebelum kita masuk di dalam materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Melalui pendekatan saintifik ya dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning ya, peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif dalam menunjukkan rasa syukur terhadap Allah melalui perubahan-perubahan yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Menampilkan sikap sebagai orang yang percaya pada Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah dunia, menjelaskan perubahan-perubahan gereja dan tradisi saat ini, mengevaluasi dengan kritis kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kalian, kemudian menjelaskan pentingnya perubahan dalam berbagai makhluk hidup sebagai sarana untuk bertahan, dan melakukan refleksi terhadap karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan bagikan kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama, Bella, Bintang, Hetia, dan Kaisya. Kelompok pertama, Bella, Bintang, Hetia, dan Kaisya. Selanjutnya kelompok kedua, Farel, Mega,
Paulina dan Teresia. Kelompok ketiga, Joseka, Marcelino, Yosef, dan Julie. Ya, kelompok ketiga, Ibu ulangi, Joseka, Marcelino, Yosef, dan Julie. Untuk kelompok keempat, Monica, Nabila, Reva, dan Aldo. Ya, untuk kelompok keempat, Monica, Nabila, Reva, dan Aldo. Kelompok kelima, Desra, Yogi, Ria, dan Yesti. Di dalam tiap kelompok ini Ibu minta nanti salah satu perwakilan untuk membaca hasil diskusi yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini, ya. Di dalam materi gereja yang memperbaharui diri dapat kita lihat melalui tradisi gereja. Tradisi dari bahasa Latin yaitu tradisio, ya, sesuatu yang diwariskan atau bisa disebut kebiasaan. Kebiasaan itu suatu praktik yang sudah diterima sebagai suatu yang sudah seharusnya ada. Ya, orang tidak lagi mempertanyakannya karena hal itu dianggap sebagai sesuatu kebenaran yang mutlak. Jadi kalau tradisi itu terus berlangsung dilakukan karena sudah dianggap menjadi hal yang wajar dan mutlak, dan itu terus dilakukan. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam gereja, ya. Gereja ada tradisi-tradisi yang ada di dalam gereja, ya. Namun di dalam tradisi-tradisi di dalam gereja ada mengalami perubahan, ya. Perubahannya ada 3, yaitu kepemimpinan perempuan, kemudian peribadahan, dan pemikiran teologis. Ya. Kemudian Ibu ingin kalian melihat ada tayangan yang ada di sini, ya. Nah, di sini kepemimpinan perempuan, ya. Kalian boleh mengamati gambar tentang kepemimpinan perempuan ini, ya. Di situ tadi ada perubahan tentang kepemimpinan perempuan. Silakan amati gambar di sini. Kalian boleh bertanya, kalian boleh mengamati, kira-kira dari gambar ini ada yang ingin bertanya, ya, dari gambar yang Ibu tayangkan ini. Boleh? Ada? Dari kelompok mana yang ingin bertanya tentang gambar ini? Ya, dari kelompok mana? Kelompok 5. Kelompok 5. Ya, silakan. Oke, kenapa dulu perempuan itu tidak boleh menjadi pendeta? Tradisi gereja zaman dulu, ya? Ya, silahkan dari kelompok lain yang ingin menanggapi. Dari kelompok lain yang ingin menanggapi, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan temannya, kenapa perempuan dulu, ya, pada gereja tradisi dulu tidak memperbolehkan perempuan untuk menjadi pendeta atau melayani di gereja. Ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapannya? Silakan. Aku. Dari kelompok mana? Dari kelompok 2. Ya, silakan. Zaman dulu perempuan hanya boleh diwajibkan untuk mengurus rumah tangga, dan laki-laki urusan luar menjadi urusan laki-laki. Oke, ya. Oke, ya. Dari tanggapan kelompok berapa ini tadi? 2, ya? Ya, dari kelompok 2. Ya. Ada tanggapan lagi dari kelompok lain tentang mengapa perempuan itu tidak boleh melayani? Ya. Oke. Ibu akan tambahkan, ya. Memang betul, perempuan zaman dulu itu hanya melakukan atau mengurus rumah tangga saja. Mereka tidak boleh ikut mengurus urusan di luar rumah tangga. Hanya laki-laki saja urusan luar, menjadi pemimpin, ya. Kemudian laki-laki saja yang menjadi seorang pemimpin, yang mengatur di dalam keluarganya urusan-urusan luar, seorang laki-laki. Ya, sangat betul sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menanggapi dari pertanyaan kelompok
5 ya. Selanjutnya kalian boleh mengamati gambar di sini tentang peribadahan. Peribadahan tadi ya ada perubahan ya. Silakan kalau kalian ada pertanyaan tentang gambar yang ada ini, kalian boleh menanggapinya atau kalian boleh memberikan pernyataan terkait gambar ini. Ada Bu, pertanyaan Bu. Ya, boleh dari kelompok 4, silakan. Kenapa di zaman dulu saat ibadah cuma boleh menggunakan organ atau piano sebagai alat musiknya? Oke, terima kasih. Ya, dari kelompok 5, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silahkan dari kelompok lain. Kelompok 4. Dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan, jawaban dari pertanyaan kelompok 4. Ada? Kenapa zaman dulu ya hanya ada musik organ seperti yang Ibu jelaskan tadi? Ada? Belum dapat jawabannya ya? Ibu tampung dulu ya. Ibu tampung dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya terkait gambar ini? Ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke gambar yang berikutnya. Ini ada gambar Galileo Galilei, ya, seorang pemikir teologi, seorang ahli astronomi. Ya, kalian amati gambar ini. Ada yang ingin kalian tanyakan terkait gambar ini? Boleh, silakan yang mau bertanya. Yuk, ada yang mau bertanya terkait gambar ini? Siapa? Ya, dari kelompok mana? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Mengapa pemikir teologis gereja zaman dulu menganggap bahwa ajaran Galileo itu salah? Oke, bahwa ajaran Galileo itu salah. Oke, ya, pertanyaan yang sangat bagus. Silahkan kalau ada tanggapan dari kelompok lain. Ada Bu, kelompok 4 Bu. Kelompok 4, oke, silakan. Jawabannya karena gereja percaya pada ajaran Aristoteles bahwa mataharilah yang berputar mengelilingi bumi. Oke, bahwa gereja saat itu percaya bahwa kepada ajaran Aristoteles ya. Oke, ajaran Aristoteles, pemikiran teologi jemaat atau gereja zaman dulu bahwa bahwa matahari yang mengelilingi bumi. Sedangkan pemikirannya Galileo ini apa? Pemikiran Galileo. Pemikiran Galileo-nya apa? Bahwa bumi dan planet-planet lain yang berputar mengelilingi matahari. Iya. Sangat bagus dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian sampaikan dan juga dari tanggapan-tanggapannya. Untuk pertanyaan yang kedua tadi yang belum bisa dijawab oleh teman-teman, oke, kalau tidak ada yang bisa menjawab, Ibu yang akan jawab. Atau ada tanggapan dari teman-teman yang lain, dari kelompok yang lain mengenai gambar ini? Pertanyaan yang kedua tadi, Ibu yang akan menanggapinya bahwa ya zaman dulu itu tradisi gereja yang dibawa oleh misionaris zaman dulu ya, misionaris Belanda, mereka menggunakan piano dan organ saja, sehingga gereja-gereja yang mengikuti tradisi sebelumnya yang dibawakan oleh misionaris Belanda, mereka menganggap bahwa alat-alat musik lain selain piano dan organ ini dianggap tabu, dianggap tidak layak, tidak boleh. Karena selalu sering menggunakan itu, jadi tidak berani menggunakan alat-alat musik lain. Namun sekarang dapat kita lihat di gambar ini bahwa gereja-gereja saat ini malah alat-alat musiknya sangat kreatif, ya. Tidak hanya menggunakan piano dan organ, tetapi juga menggunakan alat-alat musik lainnya, ya. Nah, untuk pemikiran teologis juga selain
Galileo tadi ya, selain Galileo tadi, pemikir teologis yang mengalami perubahan adalah dari perjuangan Nelson Mandela ya. Karena dulu pemikiran teologis gereja dulu ya, khususnya di Afrika Selatan, bahwa orang kulit putih itu ya lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang kulit hitam dan kulit berwarna lainnya. Karena mereka mengambil dari kejadian bahwa si kulit putih ini adalah keturunannya Yapet, anak Nuh, sedangkan orang-orang kulit hitam itu keturunannya Ham ya, keturunannya Ham yang dikutuk karena dia melihat ayahnya tidur telanjang karena mabuk, dan dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, oleh sebab itu di Afrika Selatan orang-orang kulit hitam itu tidak memiliki hak untuk bekerja, untuk hal-hal lainnya. Mereka layak hanya sebagai budak saja. Nah, pemikiran teologis ini ditentang oleh orang-orang di sana, khususnya Nelson Mandela ya. Dia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan. Dia yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam yang ditindas dan diperlakukan tidak adil, sehingga sampai saat ini dapat kita lihat bahwa banyak manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang pintar, mereka menantang pemikiran teologis itu, sehingga sekarang dapat kita lihat ya, semua derajat manusia itu sama. Tidak ada kulit hitam, tidak ada kulit putih, tidak ada kulit warna lainnya. Semuanya sama, memiliki hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan kehidupan ya. Untuk materi yang Ibu sampaikan ini, ada yang mau bertanya tentang perubahan gereja dan tradisi saat ini ya? Ada berapa tadi perubahan gereja dan tradisi? Ada 3 ya. Yang pertama 3. apa? Ya, kalau kepentingan perempuan, Iya. 2 peribadahan. Yang ketiga pemikiran teologi. pemikiran teologis ya. Sudah paham ya perubahan-perubahan yang terjadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Oke, selanjutnya kalian mengamati lingkungan gereja yang ada di sekitar kalian saat ini ya. Gereja-gereja kalian, khususnya jemaat remaja. Apakah ada perubahan di gerejamu sekarang? Ya, kalian boleh mengamati. Nanti kalian dijawab di dalam diskusi kalian. Ya, nggak usah dijawab sekarang. Kalian diskusi dalam kelompok kalian. Apakah ada perubahan di gerejamu sekarang? Dijawab dan diskusikan di dalam kelompok kalian. Nanti salah satu perwakilan boleh membaca hasil diskusinya. Kemudian yang kedua, mengapa perubahan itu terjadi? Dan yang ketiga, apa yang gerejamu lakukan menanggapi perubahan tersebut? Silahkan kalian mengamati perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam gereja kalian saat ini. Ibu berikan waktu mulai dari sekarang. Ayo Yestis. Apa? Nah, siapa tahu ada. Tuh Yes. Ya, silahkan dikerjakan di dalam kelompoknya. Nanti lewat WA ya. Diberikan kepada temannya jawabannya. Kemudian salah satu temannya menjawab hasil pekerjaannya masing-masing ya. Yo Yesti. Ya, waktunya sudah habis. Jadi sekarang silakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Dimulai dari kelompok siapa yang mau pertama? Silakan. Ibu panggil ya. Dari kelompok 4.
Kelompok 4 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 4 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Siapa perwakilannya? Reva, Ya, silakan. perubahan yang terjadi itu sekarang kan di masa pandemi, jadi disuruh beribadah di rumah. Oke. Ya. Lalu yang kedua, Alkitabnya menggunakan HP. Ya. Yang nomor dua, kenapa perubahan terjadi? Karena di masa pandemi COVID kan disuruh di rumah, jadi ibadahnya di rumah. Oke. Lalu kenapa menggunakan HP Alkitabnya supaya lebih memudahkan? Ya. Nomor tiga, jadi membuat video, jadi supaya tetap bisa beribadah di rumah. Oke. Lalu pembagian waktu ibadahnya di setiap gereja dengan mengikuti protokol kesehatan gitu, Bu. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 4. Jawaban yang sangat bagus sekali. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, selanjutnya silahkan kelompok ke-5 untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Desra, Yogi, Ria, dan Yesti. Silahkan siapa perwakilannya? Ya, silakan Yesti. Kalau ditanya ada perubahannya, ada. Ya. Jawabannya kenapa ada perubahan? Karena ada COVID-19. Jadi Ya. kita beribadahnya dari rumah. Ya. Nggak ada kerumunan, jadi kita ibadah dari rumah secara daring. Oke. Ya, ada penambahan dari kelompok lain? Tambahan dari kelompok lainnya? Teman-temannya dari kelompok 5? Ya, terima kasih. Ya, betul ya. Ada ini. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, selanjutnya dari kelompok 1, Bella, Bintang, Hetia, dan Kaisya. Silakan boleh menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1. Bella, Hetia, Kaisya, siapa perwakilannya? Silakan dibaca hasil diskusinya. Tadi Tia aku kelihatannya. Ya. Atau kelompok 2, silakan. Parel, Mega, Paulina, Teresia, yang sudah siap, yang sudah selesai diskusinya. Silakan dijawab hasil pengamatannya. Ya, Teresia silakan. Apakah ada perubahan di gereja sekarang? Ada perubahannya. Ibadah mingguan yang biasanya dilaksanakan secara biasa sekarang dibatasi. Oh Terus ya, mengapa perubahan tersebut terjadi? Karena pandemi COVID-19. oke. Apa yang gereja melakukan menanggapi perubahan tersebut? Ibadah gereja dibatasi, namun tetap mematuhi protokol kesehatan dengan social distancing dan menggunakan masker. Iya. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3, Yoseka, Marcelino, Yosep, dan Yuli. Silakan. Ya, silakan dijawab. Kelompok 3, Yoseka, Marcelino, Yosep, dan Yuli. Tuhan, Bu. Kelompok 1, Bella, Bintang, Hetia, Kaisya, silakan. Belum, Bu. Belum. Ya. Aku dari kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 1, Bella. Yang nomor 1, apakah ada perubahan di gereja sekarang? Jawabannya tuh ada.
pertamanya? Nomor dua, mengapa perubahan itu terjadi? Perubahannya apa? Karena adanya wabah. Ya, jawab dulu. Ya, perubahannya apa? Perubahannya ada. Ya, apa? Pada minggunya tuh bersesi. Oke. Ya. Memakai sesi ya. Apa yang gereja melakukan dengan tradisi itu? Tuh, yang gereja tuh yang bersesi tadi loh. Iya. Bersesi. Ya. Terus? Lanjut. Lalu menggunakan protokol. Iya, menggunakan protokol kesehatan, perubahan-perubahan yang terjadi ya saat ini. Oke. Selanjutnya dari kelompok 3, Joseka, Marcelino, Yosep dan Yuli. Silahkan. Tunggu bu. Oke. Silahkan kelompok 3. Nomor 1 ada karena perubahannya gereja tidak aktif lagi melakukan ibadah secara tatap muka. Ya. Nomor 2 karena adanya wabah COVID-19 bu. Ya. Nomor 3 dengan cara melakukan ibadah dari rumah secara online tanpa tatap muka. Oke. Ya. Dari semua kelompok ini sangat baik. Terima kasih sudah ansia, sudah bekerja sama dalam kelompoknya. Dan Ibu lihat yang sangat baik tanggapan dari kelompok 4. Berikan tepuk tangan buat kelompok 4. Tanggapan yang sangat baik. Kelompok yang lain sudah bagus. Kelompok yang lain sudah bagus, sama-sama bagus, tapi yang lebih bagus adalah kelompok 4. Karena kelompok 4 jawabannya yang sangat baik, Ibu ingin dari kelompok 4 memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang perubahan-perubahan yang ada di gereja dan tradisi saat ini. Silakan dari kelompok 4 untuk membacakan kesimpulan pembelajaran diskusi kita hari ini. Kesimpulannya, pembaruan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup termasuk gereja. Gereja telah berulang kali dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang berat. Tantangan ini dialami oleh gereja saat ini yang membuat adanya perubahan, yaitu di masa pandemi ini jemaat diminta untuk tetap berada di rumah. Dengan begitu, cara beribadahnya juga berubah, yaitu beribadah dari rumah, dan ada beberapa gereja yang waktu ibadahnya dibagi menjadi beberapa waktu dalam sehari. Hal itu dilakukan untuk membuat jemaat tetap bisa beribadah di masa pandemi ini. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Apakah semua merasa senang? Apakah semua merasa puas dengan pembelajaran kita hari ini? Senang sekali. Oke, Ibu juga senang. Ibu sangat puas karena semuanya bisa antusias, bisa baik, ya, dan bekerja sama dengan baik dalam melakukan diskusi kelompok pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin kalian mengerjakan tugas dari buku siswa. Ya, ditulis buku siswa halaman 95 sampai 96. Silakan dikerjakan tugas dari buku siswa halaman 95 sampai 96. Nanti dikumpulkan melalui WA Ibu ya. Paling lambat nanti malam jam 7 Ibu tunggu ya. Silakan dikerjakan. Dah halaman 95 sampai 96. Ini mandiri atau kelompok? Mandiri, tugas mandiri. Tugas mandiri. Oke. Ya, tugas mandiri dari buku siswa halaman 95 sampai 96.
Ya. 95 sampai 96. Ya. Ya. 95 sampai 96. Ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat bersyukur, sangat bangga dengan kalian karena kalian sudah antusias, sudah baik dalam mengerjakan setiap tugas dan pembelajaran kita hari ini, sehingga tujuan pembelajaran yang kita bahas hari ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini tentang bagaimana gereja dan tradisi saat ini ya. Kemudian ibu ingin kalian membacakan materi untuk minggu depan. Materi untuk minggu depan boleh dibaca tentang gereja yang memperbaharui diri ya. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Boleh dibaca untuk materi kita minggu depan, sehingga sewaktu kita masuk ke materi minggu depan semuanya sudah dipersiapkan, sudah memahami materi-materi yang ibu sampaikan di minggu depan. Sampai di sini pertemuan kita. Ibu ingin salah satu dari kalian membawakan kita di dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Ibu ingin silakan Yesti Nuari untuk mengakhiri pembelajaran kita dengan doa. Silakan Yesti. Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu selama proses pembelajaran kami dari awal ke tengah hingga berakhirnya sekarang. Sekarang kami mau tutup ibadah pembelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Terima kasih.